Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ini ya ke acara halal bihalal RGRC se-Jawa Barat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor ya, ini telat nggak apa-apa. Yang penting datang daripada tidak sama sekali kan. Ini untuk di perjalanan kita nggak video ya, soal jauh. Ayo. Kita skip aja videonya ya. Ntar lanjut di sana aja kita ngobrol-ngobrol. Sampai acara ya. Nih RGRC banyak banget nih. Maaf baru sampai ini telat ya apa, yang penting datang. Tadi kerja dulu ya. Kita mau lanjut masuk dulu. Meriah nih. Kan bosku. Oke Lur. Makan dulu ya nih. Masuk kasih buat panitianya. Ya Mas. Atas nama Roy. Iya. Oh di mana Bang? Taruh sini aja dulu nggak apa? Iya. Makasih Mas ya. Iya sama-sama. Ya terima kasih ya buat panitianya RGRC Indonesia, Kopdar Gabungan Halal Bihalal ya, ini di Kebon Ibu. Ini sangat meriah nih. Banyak rider ya, dari Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, itu yang di Pajang juga ada tuh. Motor siapa tuh? Anak gua pada gilar semua ini gimana nih ceritain? Hah? Anak gua pada gilar. Sambutan buat ini ya. Tetap eksistensi di seluruh Indonesia. Sepupunya nih. Dan kalau bisa partnya dimurahin. Masuk. Banyak yang megang RGC. Ya, di sini gua di timur juga membawa teman lama juga ya, pemain RGC era 99, 90-an. Ada Bang Boel juga, pemain Jakarta juga dulu di zamannya dia, motor dibilang kenceng. Bukan dipromosi ya, mungkin orang-orang Jakarta tahu ya. Jadi inilah dari RGC Jakarta coba untuk merapatkan barisan di mana kita RGC se-Jakarta untuk tetap solid dan tetap Ini bawa dompetnya ya ini. Terima kasih. Ada oli, ada bermacam-macam. Oke. Packing set, busi. Terima kasih semuanya teman-teman dan supportnya. Gue nggak bisa bicara banyak kata-kata, dan saya hormati juga dengan mantan wakil ketua umumnya Pak Anton. RG juga sama sprinter ya ini. Ya, Pajang. teman-teman. Ya. Punya Om Cahyo sama Om Terima Brody. kasih sebelumnya. Sorry, Yang aku nggak bisa yang nyanyi. ini punya siapa nggak tahu. Gue sayang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Om Desral. Oke, teman-teman yang di Woi. silakan ke depan. Belum, coy. Kita akan mulai rapat Jarnas Bali 2025. Ayo teman-teman Kita lihat di ini belakang ya. yuk, ke depan. Penyambutan. Biar lebih gampang kejangkaunya. Rapat Yang di Jamnas. luar, ayo teman-teman yang di luar yang di area parkir silakan ke dalam. Kita akan mulai rapat Jarnas Bali 2025 untuk region Jawa Barat. Yang di belakang yuk, pindah ke depan yuk. Depan bangkunya banyak yang pada kosong nih. Ayo. Om Bani Sambutan mana? dari Om Robinco ya nih. Bulan. Om Bani ada. Ayo teman-teman yang di belakang ini, di depan banyak bangku yang kosong. Harus menunggu restoran supaya kita bisa
lebih leluasa dalam membahas rapat Jamnas. Di rapat Jamnas ini kita akan memulai yang pertama ialah Rapat Jamnas Sesudah Lur. Jamnas Madiun di tahun kemarin tuan rumah Area kita Jabodetabek ke Bali ini. Bali mengajukan diri tanpa ditunjuk. Jadi mereka benar-benar pure menyatakan siap sebagai tuan rumah di Jamnas 2025. Di situ teman-teman semua pada setuju satu suara. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur apalagi paling meriah suaranya. Nah kita nih di Jawa Barat yang paling pusing, gimana caranya biar nyampe ke sana. Sampai akhirnya kemarin itu beberapa hari yang lalu lah sebelum Kopdar Gabungan, saya, Om Cahyo, begitu juga dibantu sama teman-teman yang lain, Om Ken Windy, Om Amir dan semuanya, disuruh membuat satu rincian. Nah ini yang saya buat rincian untuk kita teman-teman Jabodetabek, bagaimana caranya supaya kita bisa berangkat ke Bali dengan biaya budget seminim mungkin. Kelihatan nggak di depan? Kelihatan? Kalau kelihatan saya dikte ya. Pertama ini, ke Bali itu kan kita ada 3 opsi. Opsi yang pertama ialah reading, naik motor, PP, bawa RG. Itu memakan waktu ketika saya tanya ke teman-teman yang sudah pernah reading ke Bali dengan menggunakan motor lain seperti Ereking atau Ninja atau motor-motor sport 2 tak lainnya. Itu mereka bilang, akumulasi paling aman dan juga nyaman ialah 3 hari perjalanannya. 3 hari dengan istirahat 2 kali di Semarang dan Surabaya. Berarti pulang pergi itu bisa 6 hari dan sangat tinggi biayanya. Maka dari itu saya nggak ekspor di sini karena cukup sulit nantinya untuk teman-teman dalam hal pengajuan cuti dan lain-lain. Yang kedua ialah opsi motor itu dipaketin dari Jakarta di Pasar Senen barengan tersayur. Ini paling murah, cuman paling beresiko. Saya nanya ke teman-teman yang udah pernah paketin paket tersayur, mau diikat serapi apapun, sekencang apapun, itu pasti ada kerusakan. Entah lecet lah, entah apalah gitu ya, pokoknya yang nggak enak lah. Ending-endingnya itu bisa dibilang rugi lah kitanya, jangan. Memang dibalik harga murah ya, pastilah ya ada lupa kualitas. Alhasil ini saya rangkum secara singkat. Pertama itu ada mobil Kijang Innova kan. Itu mobil Kijang, itu bukan milik saya, tapi milik Om Amir. Om Amir ini meminjamkan Kijang Innova bensin untuk kita, bagi teman-teman yang mau ke Bali. Ketika saya Google, Kijang itu bisa muat 7 orang. 7 tuh, karena kita pasti bawa barang-barang ya, makanya saya bikin 7 orang aja. Kalau 8 mungkin bisa, cuma aduh takutnya nggak nyaman, jadi saya bikin 7 orang. Terus Om Hadi juga, Om Hadi maaf, Om Amir tadi sore juga bilang ke saya, dia mau selain meminjamkan mobilnya, dia juga akan membantu uang sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih Om Hadi ya. Ini aku tulis soalnya ada data dia bilang, saking Om Hadi itu berharap teman-teman Jakarta gimana caranya kita bisa berangkat ke Bali sama-sama. Sampai berpikir sejauh itu. Dari tim RJMC Jakarta melalui Pak Erik juga meminjam mobil Suzuki R3. Tapi kalau di sini meminjamkan, jadi kita harus berpikir soal biaya dan juga bensin. Kalau Om Hadi mobil dan uang 1 juta. Nah, selanjutnya ialah ini kita mau mobil aja nih, nggak bawa motor ke sananya. Kayaknya sih bawa motor ya. Nah mungkin lah kalau kita nggak bawa motor, tak ribet di jalan di sananya. Kalau sewa juga mahal. Nah terus yang ini opsi berikutnya ialah towing. Towing ini RG diangkut. Towing itu saya sama Om Cahyo udah diskusi. Towing itu bisa muat 10 motor maksimal. 10 unit ya berarti RG. Itu pulang pergi. Ini estimasi harga prediksi saya ya di tahun depan atau bisa berubah sewaktu-waktu. Itu 15 juta PP towing, 10 motor tinggal dibagi aja. Berarti per unitnya ialah 1,5. Cukup ringan dibanding kita reading waduh berat. Nah terus gimana nih yang tadi kembali ke mobil nih ya, yang
itu singkat. Yang mobil kan muat 7 orang. Itu kira-kira yang bakal bisa berangkat diharapkan memiliki SIM A. Karena kalau nggak punya SIM juga nanti ya ribet juga ya kalau mama kita kena tilang di jalan. Udah gitu sopirnya juga ganti-gantian, kita hanya sopir. Siapa nih yang kira-kira fisiknya kuat bawa mobil dalam durasi yang cukup lama. Terus udah gitu saya hitung ya. Masuk orang. Bali ke Jakarta, Jakarta Bali itu dari hitungannya dari ini. Dari Pantai Indah Kapuk sampai ke Tangalot itu kurang lebih sekitar 1.200 kilo untuk satu kali perjalanan. Kalau kita jalan santai dan bisa dibilang termasuk kategorinya itu apa ya, kombinasi lah kolonnya itu sekitar 55 jam perjalanan dengan ganti-gantian. Jadi nanti ada yang tidur, ada yang di mana 55 lah sekitar segitu. Terus kalau jalan tol itu saya ngitungnya tahun ini bukan yang tahun depan. Jadi kan kalau harga tol itu bisa berubah-ubah. Tol itu sekali perjalanan itu 1 juta yang saya hitung kemarin. Udah sampai Bali belum? Udah sampai Bali di sana. Udah gitu soal bensin juga lumayan nih. Ini karena mobilnya Innova bensin kan nggak mungkin juga kita ngasih mobil orang pakai pertalite ya, nanti rusak kita cuma nombok nanti pas pulang. Ini bensin itu bisa makan biaya sekitar 2.200.000 untuk satu kali perjalanan. Bensinnya ya 2,2 dengan estimasi harga pertama saya ngitungnya biar gampang 15.000 per liter. Terakhir ini nggak ada nginepnya. Iya memang nggak ada nginep karena teman-teman dari Jawa Timur itu menyanggupi apabila teman-teman Jawa Barat ke Jamas Bali kita nggak perlu keluar budget ke hotel. Mereka siap sambut kita buat tinggal, buat nginep. Bali siap, Jawa Timur siap. Jadi kita yang soal hotel kita nggak usah mikirin deh. Nah setelah dihitung kan ketahuan tuh ya yang ada di rincian di atas. Totalnya itu pulang pergi sekali perjalanan itu 3.500.000 sekali perjalanan. Dengan 3,5 itu ialah Nanti tawon tuh. kita naik mobil, motor di towing 3,5 sekali perjalanan. Belum tawon patungan. 3,5 iya, termasuk towing di sini. Terus udah gitu setelah dihitung lagi kan berarti ketemu hasil akhirnya kalau pulang pergi gitu ya, pulang pergi itu di angka 7 juta pulang pergi. Berarti per orang itu kita harus siapin budget di angka 1,5 lah ya. 1,5 kita harus siap dibagi ya. Nah di sini juga dilihat yang di sana itu sempat ada idenya ialah kita mau nggak nih yang kembali itu nabung di Om Ken Windy dicicil tiap bulan. Tiap bulannya itu kisaran kalau akun dari bulan Mei sekarang itu kita berarti nabungnya itu sekitar 200 ribuan. Kalau misalnya ini sih idealnya per bulan itu 250.000 idealnya. Nanti kalau memang ada kelebihan, ya udah tinggal kita bagi rata aja atau memang buat hal-hal yang urgensi seperti yang di luar dugaan. Nah sampai di sini yang saya jelasin, kira-kira dari pendapat teman-teman gimana? Apa mau nabung di Om Ken ini di kita? Tapi harus komit. Jangan sampai udah nabung sampai setahun tiba-tiba mengundurkan diri. Itu akan menyusahkan teman-teman yang lain yang udah pada komit nabung. Makanya saya sampai berpikir apa harus ada perjanjian tanggal putih supaya ini orang nggak ngerjain gitu loh. Jadi udah daftar, udah regis, ya udah kamu harus ikut. Jangan sampai menjelang hari H, saya mundur, itu uang kita balik. Nah itu yang lain kasihan om intinya berat. Saya tambah mikir ke sana, ini waduh gimana ya gitu. Makanya itu saya kembali ke teman-teman semua di sini. Kira-kira gimana nih? Dengan estimasi 250.000 per bulan selama setahun,
keberatan nggak? Cek, kok mau nanya? Ya boleh. Kalau misalkan yang mau ikut gitu ya, itu harus daftar dulu atau komit dulu atau regis dulu atau kayak gimana gitu kan untuk acara nanti. Tapi kalau tidak melalui prosedur nabung ini atau misalkan punya opsi sendiri lah, misalkan kayak kan pengen bawa motor nih, kita nitip motornya aja, misalkan ada yang mau pulang pergi pribadi misalkan gitu, nanti ketemuannya bisa di Bali. Nah itu kira-kira ada opsi nggak? Itu sama regulasinya seperti apa gitu. Oke, jadi kalau misalnya nggak ikut mobil, jadi cuma nitip motor di towing kita aja, itu bisa. Jadi punya bayar towingnya aja yang dibayar. Jadi yang orangnya terserah mau naik umum apa mau naik pesawat, itu banyak pilihan. Ini aku menjabarkan tuh dua, karena gini, aku berpikirnya tuh pasti ini yang bakal naik mobil belum tentu bawa motor, belum tentu. Makanya ini towing, kan towing bisa muat 10 motor, sedangkan mobil 7. Udah gitu dari tim kita nih Jakarta RJC itu ada 1 mobil juga. Jadi yang teman-teman misalnya, oh saya nggak bisa nih ikut di mobil tapi saya mau ikut towingnya aja, bisa. Nanti tinggal dibayar towingnya aja. Towing itu yang saya bilang 15 juta PP, berarti kan 10 motor 1,5. Ya udah tinggal bayar sekitar segitu ya. Ini dengan catatan kalau harga di tahun besok nggak berubah, karena aku memang harga tahun ini. Berarti 15 juta ya? Itu 10 motor. 10 motor. Berarti per orang 1,5. Bisa kolektif gitu ya? Iya betul. Bisa sama 10 motor dapat nih kita berangkat. Ya udah barang 1,5. Kalau kurang gimana? Tinggal bagi. Ya bro. Makanya gimana caranya kuota 10 motor terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, namanya towing itu kalau makin dikit makin mahal. Bali dah bro. Gitu. Kalau opsi kereta gimana? Waduh, nggak ada. Lebih mahal itu nggak. Tinggal rumah. Saya ngecek di Google. Kalau mau bawa mobil tahun Yo, sendiri, pikir-pikir sih. Mobil towing sendiri nggak apa-apa. Berarti Pikir-pikir karo berangkatnya. Iya. Rambutnya karo bawa itu. Karena ngomong karo bojone sih. Karena kan kita di acaranya pasti kan bareng-bareng, dan closingan acara kita juga pulang bareng-bareng, kecuali yang lebih lanjut gitu. Contoh misalkan kita dari Bogor nih, Iya. Bogor kita kolektif sendiri nih, Oke. towing dan Apa yang misal milih towing kan? nanti nyusul. Aku rono paling sepur tekan Surabaya. Itu belum misalkan ya. Iya. Nah itu maksudnya untuk menjaga track si motor sih sebenarnya, supaya barang nyatanya bareng gitu kan, kita juga bisa nyusul bareng gitu kan. YouTube Nah, udah bro. itu gimana kok gitu. Sama ada ya itu tadi Wes, jajan-jajan yang dulu, ngomong bulan-bulan kan pasti bisa, bro. atau misalkan cuma agreement aja, misalkan saya misalnya mau ikut gitu, nanti di kurun waktu tertentu akan dipastiin lagi gitu seperti apa gitu untuk hal-hal yang tadi sih. Yang pertama sih yang pasti harus regis dulu ya, karena kan tiap kali sama menunggu itu kan kepastiannya. Kalau kita udah regis kan Bali berarti nyatakan ini orang ikut, walaupun di hari ini nggak ikut, yang penting udah bayar regisnya. Nah kalau kepada Jakarta dirundingkan aja, nanti gimana enaknya, kalau towing terpisah atau mau towing bareng, itu kita bisa menentukan dari itu jelas kan? Dan ya oke, thank you ya. Ada lagi yang lain? Ini ada 2 mic nih, saya bisa openin yang barangkali kurang jelas yang soal Janas Bali. Oh ada, nah bisa dioper ya, sorry nah. Nah, pencet tombol tes. Mau nanya itu di Bali kuotanya berapa? Kuota apa nih? Maksudnya gini, ngadain ngadain Janas di sana itu harus nyampe kuota berapa? Kalau kuota itu kuota minimal atau kuota maksimal? Kalau minimal Bali belum ngasih info sampai sekarang, karena juga dari pihak mereka juga masih merapat secara internal. Tapi aku ngelihat dari Janas Madiun ya, Janas Madiun itu tembus di atas 100 orang. Di atas 100 orang. Sedangkan Bali, Jawa Timur itu akan full tim. Jawa Timur itu penyumbang regis terbesar sepanjang jalan. Jawa Timur itu kemarin Om Singgi dapat nggak 80 motor Om Singgi? Lebih ya? 100-an, 100 lebih belum Jawa Tengahnya. Kalau Jawa Tengah aku minim info. Tapi kalau Jawa Timur dia udah dari kemarin tuh melalui rapat Madiun kemarin di
Jawa Timur itu tim yang paling siap dari segi selesai dari segi option ya. Apa? Maksudnya kalau misalkan Jalas Bali sampai kuota yang terpenuhi, ada opsi kuota kedua Nggak ada, Bali juga siap karena dia di Bursa Nasional itu benar-benar tanpa ditunjuk. Jadi benar-benar mengajukan diri. ya. Dan jadi pemenang suara mutlak yang absolut di Jawa kemarin. Jadinya kita udah yakin Bali sanggup untuk memberikan itu betul. Kalau bilangnya Memang paling banyak Jawa Timur. Jawa Timur paling banyak dan paling pesimis di Jawa Barat. Itu kayak dekatnya Bali ya. Iya, karena memang dream juga sih di balik dekatnya ya. Ya, coba kita kan Jawa Barat ke Bali lumayan. Betul. Kosnya tinggi banget. Betul. Kita paling tinggi kosnya. Kosnya paling tinggi banget. Makanya itu kan aku mengambilkan tuh opsi yang benar-benar paling low budget. Jadi nggak mesti bawa motor, ada mobil nih. Bawa motor ada towing. Semuanya pasti. Enggak, Jalas itu karena melihat kalender yang pasti sudah nyepi. Karena kan di sana banyak ketua keagamaan yang tidak tercantum di kalender. Nah, mereka bilang itu habis nyepi deh. Estimasi aku sih yang pasti yang aku keluar sudah bulan Mei. Sudah bulan sebelum Mei. Karena ada bulan puasa, kita nggak bisa. Yang pas juga kita tuh nggak mungkin ada yang Jalas menjelang puasa karena orang banyak kebutuhan. Begitu pun juga lebaran udah habis. Jadinya sesudah lebaran kan nyambungnya sebelum puasa. Iya, sama-sama. Cukup jelas ya. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya nih? Ada yang lain? Ada 2 komiknya. Dioper aja. Oke. Hah? Itu perkiraan bulan Kalau bulan, tadi aku bilangnya kan nggak mungkin diadakan sebelum puasa. Para ubah. Yang pasti diadakan sebelum lebaran. Kalau melihat kalender di Google ya, apa ya? Tahun depan itu tuh bulan puasa itu Aspal enak pas berjalan. Jadi Kearah-kearah nyekop. kuatnya baru sudah mulai masuk musim kemarau. Nggak mau kayak Madiun tuh musim hujan. Berat di sana. kalau bisa Iya benar kerasa banget kerasa saya sama sekali ngerasa dan rasanya lagi di jalan. Iya. kalau untuk penginapannya di sana udah Nah kalau penginapan ini aku rundingan sama Om Doni tadi sekilas. Kalau misalnya Bali mengikuti radio, dia hanya Ngopi, Mas Fitra. Ngopi. menyediakan tempat. Nanti penginapan Om Doni ada kenalan di sana. Kayak pencet aja. Jadi Om Doni itu katanya ada homestay ya Om Doni ya. Coba. Jadi homestay. Kata isi itu udah mati utah. Benar-benar low budget buat kita. Tapi kalau ke Bali, Ono. Yang gede kan bro tengah ini dulu. dia legis. Tengah. Pastinya juga akan mencantumkan juga ada hotel-hotel rekomendasi dia yang murah-murah. Red Door sih biasanya kalau tahu aku yang murah. itu pas sama ceweknya ada tapi Bisa dibicarakan lebih lanjut. Oke, Om Doni silakan. Pak, iki piye Pak ngono lho. Ya. Pak iki piye Pak? Sudah mobil ya kan, Iya. kalau kan sebenarnya mahal nih. Ya. Ngusul di mana? Itu kita bikin pesawat rame-rame. Waduh, meja. Oke. Maaf, Chan, video kepotong. Terima kasih banyak atas waktunya. Tadi memori Sekarang penuh akan ya. diterusin sama Om Cahyo mengenai proyek 0 km ke Aceh. Jadi kita tuh punya target besar. Selain RG Palutor, juga ada proyek gimana caranya memberangkatkan satu utusan dari RG Indonesia menuju 0 km. Ya, Om Cahyo dipersilakan. Terima kasih Om Cahyo. selamat malam semua teman-teman. Dari sini lah. Aceh. Mungkin pertama Sirahmu, Cuk. dari pengurus itu harus menentukan flashback ya, kita flashback dulu ya. Menentukan dan meminta panitia Jambore Nasional Tempat Bali menentukan tanggalnya. Itu harus penting. Mereka harus mempersiapkan kapan tanggalnya dan kita tarik mundur kesiapan kita semua. Kalau kita semua mau berangkat, kita harus punya
ketemu pastinya. Dan kalau mereka tiba-tiba ngasih keputusan 2 bulan before, kita pasti akan ke depan, benar ya? Setidaknya kita harus tarik umur 1 tahun. Jadi teman-teman bisa menabung per bulannya seperti apa. Ini tugas kami pengurus, nanti akan bertanya lebih detail ke panitia penyelenggara, kapan tanggalnya dan lokasinya di mana, serta apa aja fasilitas yang mereka kasih, apa aja yang mereka bisa support untuk mobilitas teman-teman dari Jawa Barat menuju ke Pulau Dewata. Contoh seperti Mas Suban tadi bilang, fasilitas yang dikasih namanya support dari legalitas atau dari kepolisian, itu harus jelas semua. Terus masalah akomodasi dari Mas Junet juga tadi bilang kan, akomodasinya di mana, tidurnya di mana, itu juga harus jelas. Kalau kita sendiri yang sudah mempersiapkan, paling enggak mereka harus memiliki tim akomodasi yang akan membantu saya. Kita nggak mungkin di hari itu mencari hotel. Harus ada dari mereka yang mempunyai PIC untuk mencari hotel. Itu tugas kami, pokoknya sudah kita jelaskan. Dan starting kita mulai menabung kapan? Nanti kita akan bentuk panitia kecil dari teman-teman siapa aja yang berminat. Kita lock nama-namanya dan dari mana lokasinya. Kita bikin kayak tabungan kecil, nanti dari berdasarkan sama Malbe juga akan membantu di situ. Siapa-siapa aja kita fasilitasi per bulannya, kalau nabung berapapun kita akan coba tampung sampai di telepon nggak bisa, kampret. Kak, mata ini datang tuh. Ini artinya kita memilih semua dan apa yang bisa disupport oleh kepengurusan pada teman-teman. Yang terpenting adalah kita bisa mulai, kita bisa datang ke Pulau Dewata dan balik lagi ke lokasi masing-masing. Jadi itu yang saya tangkap dan akan pengurus mau lakukan seperti itu. Nanti kita coba tanya lebih detail lagi. Kalau memang mereka tidak siap, saya akan memindahkan lokasi ke Bandara Nasional. Dan kemudian bisa dibuat Pan, yang diangkut semua, Pan. dengan teman-teman bungkus lagi kopi. Tanyakan saya langsung. Ya, jadi clear ya. Jadi itu streaming. Lalu kita akan pindah selanjutnya adalah Isinya ada berbentuk kopi. Coba kalau air panas gue beli kopi udah. Kajian merah putih kita nol. Ini nanti kita akan berpikir siapa saja yang bisa masuk ke panitiaan. Dan saya berpikir ide ini sebenarnya dari Mas Windy sama lagi waktu itu sama kemarin ya. Jadi sempat ngobrol banyak lebar. Kita akan bikin sesuatu yang berbeda. Kita bikin project merah putih RGR merah putih titiknya. Nanti kita akan coba dari teman-teman sendiri apa yang bisa disumbangsikan ke proyek ini. Contoh, saya sumbangsi, saya akan support untuk perharinya 100.000 gitu. Atau saya akan support unitnya yang akan dibawa ke titik nol. Tapi saya ingin ini ada dokumentasi. Ini jadi tonggak sejarah bahwa RGR pernah ke titik nol. Nah, itu nanti akan kita kembalikan ke teman-teman. Dari sini saya akan buka Q&A. Jadi teman-teman ada pertanyaan seperti apa dan mekanisme seperti apa, itu saya juga masih belum tahu. Malam ini kita brainstorming aja dulu, masukan-masukan apa yang bisa diberikan ke kita semua, ke pengurus. Contoh namanya berapa durasinya Mas, berapa durasinya perjalanan, itu juga jelas ya. Nggak mungkin sampai 3 bulan, 2 bulan jalan kan nggak ada. Startingnya dari mana Mas, begitu kan. Terus siapa yang joki, udah jelas ya. Terus siapa lagi yang akan meliput perjalanannya sebagai story-nya, itu juga harus jelas. Karena kalau nggak ada story segala macam, percuma kita berangkat ke titik nol. Tidak ada yang dicari di sana. Tapi sebenarnya yang kita cari adalah story, publikasinya si RGR itu menuju titiknya. Itu. Jadi ini
saya kembalikan ke teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Adakah masukan buat kita? Ini saya untuk kita lagi order ya bagi ketemu semua. Saya akan order. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya soal titik nol? Ada 2 mic minta saya open. Ada pertanyaan? Ada nggak, teman-teman? Kalau titik nol nih, proyek merah putih. Belum terpikir. Oke, selamat malam teman-teman. Judul apa namanya tadi titik nol Aceh itu latar belakangnya kita pikir kan kita punya unit yang cukup langka, jadi kuartal. Sedangkan mungkin pencapaian yang tertinggi mungkin ekspedisi ke titik nol Aceh itu sudah dilakukan beberapa oleh merek lain atau unit-unit lain, fakta. Mungkin ini sebuah tantangan, makanya malam ini kita buka wacana untuk ekspedisi titik nol merah putih Suzuki RJR Indonesia. Nah, ini bukan program atau rencana yang sifatnya individual, tetapi ini sifatnya kita tim. Jadi ambil contoh, unit tersedia, rider tersedia melalui semua proses seleksi, melalui siapa yang punya waktu, punya pemikiran, biaya kita support, kita pikirkan bareng, tinggal siapa yang berangkat. Ini mungkin akan melalui proses audisi. Kita list siapa yang proper, paham mesin, sehat walafiat, tidak sakit, mungkin bisa cek juga general check up. Terus kemudian ada tim untuk yang mensupport sebagai mekanik, ada yang mempublikasi secara digital, drone juga. Nah, ini makanya proyek ini mungkin kita bisa pikir bareng-bareng. Woi Pan, angkat mineral kilometer itu. Seleksi. Nanti juga ada tim kecil. Lah kan freelance tuh. Kalau kita sepakati titiknya dari Jakarta ke Aceh, nanti bagaimana ya berangnya, istirahatnya, titik mana, semua itu butuh koordinasi semua. Jadi semua bebas untuk berpartisipasi di ekspedisi Suzuki RJR Indonesia titik nol. Daftar no. Jadi latar belakangnya itu kita punya proyek bareng. Jadi enggak harus satu orang yang bikin, semua bisa terlibat. Mengajukan diri sebagai rider silakan, mengajukan diri sebagai liputan silakan. Gambaran saya adalah satu motor, satu rider, dua motor kedua itu dua boncengan. Tapi bisa mengganti rider ketika fisiknya lelah. Jadi tiga-tiganya adalah rider, tapi punya fungsi meliput, punya fungsi untuk mendokumentasikan. Nah, ini monggo ayo kita coba pikirkan bareng-bareng. Ada masukan kira-kira yang pernah punya pengalaman, share. Nanti kita akan tampung semuanya. Jadi saya pikir itu Mas Aryo, proyek yang mungkin kita bisa laksanakan sebelum Jamnas Bali. Syukur-syukur jadwal Jamnas itu taruhlah di bulan Mei asumsinya. Ekspedisi sebisa mungkin kita lakukan sebelum Mei, nyampe titik nol, kita hitung waktunya sampai ke Jamnas. Jadi motor itu akan tampil di Jamnas, itu ideal. Tapi setidaknya kalau tidak bisa, ya kita akan lakukan sesudah ataupun sebelum Jamnas Bali. Itu sih Mas saya kurang lebihnya. Jadi mohon ini dipikir bareng-bareng, dibantu berpikir apapun yang bisa diberikan ke panitia kecil informasinya. Gitu. Motor luarnya sumbangan Pak. Teman-teman lain, barangkali ada input, masukan yang sekiranya dapat ini. Oke, sebentar saja. Makassar doang. Kalau masalah perjalanan jauh, beda aja. Blok ada saya. Tadi siapa? Aku mau dimpangin apa? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
yang saya masukkan Pak. Di sini kan kita untuk menjelang titik nol itu tim ya, untuk yang bekerja ini. Nah, kita bukan bentuk drivernya, tapi kan kita menuju untuk sejarah motor RGR-nya itu sampai ke titik nol ya. Kalau nomornya 105 dapat Surprise coy, pembagian surprise ini. Cara pembagian gabungan Jawa Barat Ayo, ya. ada dihitung sampai 3 nih Tadi ya. oleh Kalau samping ada, dikasih ke saya teman-teman yang ulang reading nomor jauh. lagi. Mantap lah 1, pokoknya. 2, 3, Mofes lagi Mofes, belum sah. Mofes. Ulang. Pasti ada nih ya, kalau ada 074 Mama Deji Rokado nih. Siapa? Oh ada yang dapat pulses. Ini Bogor nih bawa hadiah loh. Lumayan. Mofes. Ya, ada lagi. Foto bentar Mofes. Foto bentar Mofes. Coba tim Bogor fotoin dokumennya buat temennya nih. Fotoin. Nah. Sampai tuh. Oh, fotoin dokumentasinya. Terima. Itu silakan. Oke, terima kasih Om Apes, terima kasih. Selanjutnya dari Jawa Timur, saya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawa Timur selaku pemenang Project Tender RG Palu Pionir, silakan ke depan. Saya butuh 6 orang. 6 orang buat ngambil nomor nih. 6 orang. 6 orang. Atau diwakilkan deh, seorang deh ngambil nomor. Oke. Ini ada hadiah mas, diambil ini. Pengen kaos sih. Oke, nomor pertama pemenang handle 019. Pemenang handle. Yo, ada? 019. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lewat. Lanjut, pemenang handle masih 012. Yo, 040. 012. Wah, orang dekat yang menang. Hah? Berdoa, dapat lumayan, yang dijual. Oke, terima kasih Bapak yang diterima hadiahnya. Oke, ini udah. Lanjut lagi nomor 062. Pemenang tutup cover plus kopling 062. Ada? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nggak ada ya. 071. Ada? 071. 1, 2, 3. Ada? 071. Pemenang cover kopling. Ada. Mana Ilham? Han? Ini yang pemenang Ilham nih. Maju ke depan, Ham. Serah terima dong. Serah terima. Gak ada foto pasangannya. Siapa yang menang? 071. Nih. Oh, Dede yang menang. Bapaknya mana? Gimana bapaknya yang nggak maju? Gak apa-apa, diterima. Diambil. Makasih ya. Oke, terima kasih. Next, apa? Ini kampas rem ya, dispet. Ini udah ya, coba. Ini tahun 12. Oh, ini kebalik kan nomornya ini. Pemenang kampas di 1. Sekarang 017. Ada nggak? 07. Dispet. Ada? Kosong ya? Lewat nih ya? Lewat. Next nih, nomornya lumayan bagus nih. Kayak merek salep. 088. Dispet. Ada? 088 ada nggak? Oh, berapa?
Nggak ada. Wah, Dapat ini. bisa cepetin ya. Nggak pernah pulang orangnya kayaknya nih. 031 ada maju ke Pani depan, nganteni respect. Lutri, Cuk. Wah, ini yang menang yang panitia. Jadi mau Bayu ya. Thank you. Next lanjut nih, masih ada lagi 066. Woi. 066 respect kok Bogor pulang. Mantap, diterima. Terima kasih banyak nomornya. Sorry. Oke, dispatnya diambil ya. Tinggal 3 lagi dispatnya nih. 038 ada, maju ke depan. 038 dapat dispatch. Lumayan loh ini SGP. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, tinggal 2 lagi dispatchnya nih sebelum ke kaos. 048 ada 048 dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3 nggak ada. Kok kayak main Lutri, Cuk. 047 ini 047 ada. Wih, dapat. Mantap. Ya, sama kasih ya. Oke, di step terakhir nih sebelum dia besar nih. Yang paling ditunggu-tunggu. 039 dispatch. Ada borong. Nah, ini berikutnya kaos nih ya. Ini kaos nih. Ini kaosnya saya buka sebentar deh, keren. Masuk. Ini spesial nih yang undinya nih. Saya berterima kasih kepada ini nih tik istri yang udah mengizinkan suaminya sampai bekerja saat ini. Silakan banyak ambil nomornya. Salah satu siapa aja? Istrinya Om Cahyo atau siapa? Terbesar nih. Di sini saya Oli. satu dulu deh. Ini 2, yang satu diundi, yang satu nggak diundi karena Om Ade punya pertanyaan. Kira-kira yang mau diundi yang mana? 927 apa A747 yang diundi? A747 yang diundi, setuju? Manut. Setuju ya? Oke. Ini tadi istrinya Om Cahyo ya, sekarang istrinya Om Yogi. Istrinya Om Yogi, coba diambil nomornya nih, pemenang A747. Mudah-mudahan saya yang menang. Coba yang lawan dikit. Ayo nih A747 nih. Yang menang beruntung pokoknya. Itu oli di harganya itu sekitaran 380.000 loh harganya. Sumbangan dari Om Adoy. Berapa nomornya? Oh, nomor saya ini. bukan ini nomor saya. Nomornya 3 digit di atas 100. Di atas 100 ya, di atas 100 angkanya nih. Atas 100, siap nih. Kira-kira berapa nih? Kira-kira berapa? 118. Coba. Ayo, aduh. Kira-kira 747 menang. Gua sebayarin ya. Kenapa? Makasih. Yang bolo. Terakhir nih. Tadi yang bilang Om Ade itu ada pertanyaan itu ke saya. Om Ade-nya perlu ke depan kira-kira. Kenapa 118 sih nih? Perlu nggak? 16 itu. Om Ade ada? Apa ada pulang? Ke depan Om Ade sebentar. Ini berat loh. Sebenarnya tuh kalau dalam dunia balap ya, A747 sama 927 itu lebih kepakainya ini. Karena A747 itu lebih encer. Yang ini kental, kita harus ngaduk lumayan cukup lama. Nah itu rundingan di belakang. Intinya gini, yang menang hadiah ini ialah siapakah yang memastikan saya akan sampai di Bali dan saya akan pasti datang ke Bali. Nggak mesti reading, mau towing kek, naik pesawat kek, yang pasti bukan panitia. Panitia udahlah kita nggak usah dapat apa-apa. Peserta nih, peserta. Siapa kira-kira komitnya? Karena kalau mau bohong ada rekaman track record.
Tunjuk tangan. Ada nggak? Yang mah pokoknya. Oh, jangan Jawa Timur. Borong. Ini spesial nih, karena tuan rumah ya. Jawa Barat, Jabodetabek. Pokoknya saya akan ke Bali, saya pasti berangkat, entah itu naik motor, entah itu riding atau gimana begitu. Tapi saya masih bakal nyampe sana. Ini yang bakal menang nih, nggak diundi. Tinggal maju aja ke depan, tapi harus jujur, harus komit. Karena direkam. Ada nggak? Ayo nih, jangan sampai ini ditarik kembali. Hah? Kang Diki, maju Diki, lu pernah kembali. Ini maju lah. Wih, Diki maju. Diki, serius. Kalau emang beneran ke Bali, nggak mesti ini. Wih, mantap. Tadi lepas lo kan Diki. Wih, masih Bali. Aduh. Aduh lu, Diki, saya mau nanya. Diki bener nggak ke Bali nih? Insya Allah ya, ini karena menang hadiah nih. Kalau misalnya Diki nggak ke Bali, kita gimana? Kudu ganti rugi ya. Ganti rugi pun ya. Komit ya, ganti-ganti ya. Diterima Diki ya. Oke, dokumentasi terakhir. Dokumentasi, silakan dipoto. Terakhir. Aduh, mantap ini. Aduh. Sekedar pengingat, kamu akan menjadi tuan rumah berikutnya Kopda gabungan. Secara pengingat ya, kita akan coba deh. Jadi teman-teman, selamat ya buat ini yang dapat door prize. Rame-rame ke Bandung. Aduh. Tujuannya kemana belum dipastikan, tapi Bandung sudah Aku nggak dapet coy. siap sebagai tuan rumah Kopda gabungan dan touring gabungan berikutnya di tahun 2024. Terima kasih Mas Vicky dengan Mantap. Bandung. Oke, ini Bapak sudah habis. Kira-kira sudah cukup ya. Kita udah memulai ini semua acara dari awal sampai akhir. Dengan malam ini saya tutup acaranya. Sebelum penutupan barangkali ada masukan dari teman-teman panitia, Om Hadi, Om Yogi. Silakan ke depan masukan penutupan. Karena idenya itu dari Om Hadi juga Om Yogi. Silakan Om Hadi, Om Yogi, penutupan closing. Ya, terima kasih apabila kami dalam menjamu teman-teman semua kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya minta izin kepada sesepuh-sesepuh RCR mungkin Om Cahyo, Om Doni, Om Win untuk maju di depan. Om mungkin silakan sesepuh-sepuhnya depan dulu. Nih sesepuh-sesepuhnya nih. Om Bindi, mungkin Om Bindi. Oke, saya minta izin ke teman-teman untuk berdiri semua. Sekalian halal kita saling maafkan. Saya minta izin teman-teman mulai dari sini kita selaman muter sampai terakhir sana. Setelah muter samping jadi muter terus kita selaman. Mungkin dilanjut. Yuk. Ayo Mas, silakan. Pak. Yo Mas. Makasih Om. Yo Mas. Telah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Gimana gini kau? Sambil bermaaf dan habis lagi hari lebaran. Minal wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Kemana? Dewas. 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 Ya, Dewas. Dewas.
Wah. 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 Mas. Coba. Coy. Apa Anton? Wah. Net yuk. Bareng aja ntar. Yuk. Masuk. Yuk. Kang Egin. Mas. Mas. Cai. Oke. Mas. Thank you. Oke. Kita bubaran ya ini. Wes, boleh. Langsung aja. Yang udah bubar ya nih semuanya. Nah ini dengan Pak Edin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Harus foto kan orang? Sampai harus foto kan orang? Fotoin kan orang? Foto orang, yuk, bareng.